Yes, dimulai. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sumarno dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal dan pembahasan untuk nomor 1. Dipersilakan kepada Mas Habib untuk presentasi. Menyambung untuk penyelesaian yang pertama yaitu dimensi bejana, di mana desain dari bagian silinder yaitu dihitung dari laju alir dari gas sama dengan rate dikali dengan rho kemudian dikali dengan A, di mana A adalah 250 lb per jam dikali 1 jam
kemudian dibagi dengan 90 feet per menit dikali 0,03 lb per feet cubic dikali 60, di mana didapatkan A-nya 1,5432 feet persegi. Untuk A gas yaitu pi per 4 D kuadrat, yang kemudian didapatkan D kuadrat sama dengan 1,9659 feet persegi. Kemudian di akar yang didapatkan diameter 1,4021 feet. Dan kemudian dapat dikonversi menjadi inci menjadi 16,8251. Di sini diameter ini kami anggap sebagai diameter outside, yaitu dibulatkan menjadi 18 inch, yang kemudian kami menghitung volume liquid yang sama dengan Q dikali T, di mana volume liquid sama dengan 4.500 lb per jam dibagi dengan 65,3 lb per feet cubic, kemudian dikali dengan 2 jam, yaitu 137,83 feet cubic. Karena tadi diketahui volume ruang kosong sama dengan 0,4 volume total, maka volume total sama dengan volume liquid ditambah dengan volume ruang kosong, di mana volume total sama dengan 137,83 feet cubic ditambah dengan 0,4 volume total. Untuk volume total dijadikan 1, yaitu menjadi volume total dikurangi 0,4 volume total, yang menghasilkan volume total sama dengan 137,83 feet cubic dibagi 0,6, sama dengan 229,71 feet cubic, atau sama dengan 396937,21 inch cubic. Selanjutnya untuk volume total yaitu volume tutup bawah ditambah volume silinder ditambah volume tutup atas. Untuk volume tutup bawahnya rumusnya Pi D pangkat 3 per 24 tan alfa per 2. Untuk volume silindernya rumusnya Pi D kuadrat LS per 4. Untuk tutup atasnya karena elips, jadi rumusnya 0,000076 D pangkat 3. Kemudian diperoleh LS-nya yaitu 1558,92 in. Kemudian menghitung tebal bagian silinder. Yang pertama yaitu mencari F untuk bejana SA 240 grade M tipe 316 pada suhu 374 derajat Fahrenheit. Dari tabel 2.4 maksudnya, diperoleh F-nya 17.500 lb per in kuadrat. Kemudian mencari TS yaitu dari PI dikali DO dibagi 2 FE plus 0,4 PI plus C. Diperoleh TS-nya yaitu 0,073 in, kemudian dikalikan 16 per 16 sehingga diperoleh 1,1254 per 16, kemudian dibulatkan menjadi 2 per 16 in. Yang selanjutnya yaitu menghitung tebal tutup bagian atas. Untuk menghitung DI didapatkan dari rumus DO dikurangi 2TS, yaitu 18 dikurangi 2 kali 2 per 16, didapatkan 17,75 inch. Diasumsikan bahwa A per B-nya adalah 2, sehingga K-nya sama dengan A per B, yaitu 2. P sama dengan 1/6, 2 ditambah K kuadrat sama dengan 1/6, 2 ditambah 2 kuadrat, menghasilkan 1. Kemudian menghitung TH dengan rumus PI kali DI kali V per 2 FE per 0,1 PI ditambah C. Didapatkan TH-nya yaitu 2 per 16 inch. Untuk H-nya yaitu 0,169 D. Didapatkan H-nya 3,042 inch. Kemudian menghitung tebal tutup bagian bawah dengan asumsi ICR-nya 7,5%. R dengan R sama dengan DO. Kemudian menghitung DE dengan rumus DI min 2 ICR 1 min cos alpha. DE-nya dihasilkan 16,40 inch. Kemudian menghitung L yaitu dengan rumus DE per 2 cos alpha, didapatkan L-nya 16,40 inch. Selanjutnya untuk menghitung TH1 yaitu PI kali L kali W per 2 FE min 0,1 PI. Dari W dapat
didapatkan dari 1/4 3 kali akar L per IJR sama dengan 1/4 kali 3 plus akar 16,40 per 7,5% dari D, yaitu 18. Didapatkan W sebesar 1,6214 inci. Untuk menghitung TH1, sudah didapatkan L dari di atas yang sudah dijelaskan oleh teman saya Saida, sama dengan 12,2 kali 16,40 kali 1,6214 per 2 kali 17.500 dikali 0,8 min 0,1 kali 12,2 ditambah 1/16 didapatkan 0,0741 inci sama dengan 2 per 16 inci. Untuk TH2 yaitu PI kali DE per 2 kali FE min 0,6 PI cos alfa plus C sama dengan 12,2 kali 16,40 per 2 kali 17.500 kali 0,8 min 0,6 kali 12,2 cos 120 per 2 plus 1/16 didapatkan 0,0768 inci sama dengan 2 per 16 inci. Untuk HB yaitu DO per 2 tan alfa per 2 sama dengan 18 per 2 kali tan 120 per 2 didapatkan 5,196 inci. Selanjutnya untuk bagian B, tebal bagian silinder jika dipasang 4 buah stiffener tipe channel ukuran 3 inci berat 7,5 lb per feet. Untuk P kenyataan sama dengan PO minus PI sama dengan 0 minus 2,5 minus 14,7 didapat 12,2 PSI. Kemudian untuk TS di trial yaitu 3/16 in. Lalu L per DO sama dengan LS per space per DO sama dengan 1558,92 per 5 dibagi dengan 18 didapat 17,32 in. Lalu untuk DO per TS yaitu 18 dibagi dengan 3/16 didapat 96 in. Kemudian dari figur 8.8 Brownell and Young halaman 147 untuk L per DO 17,32 in, DO per TS 96 in. Kemudian untuk suhu 374 derajat Fahrenheit didapat B yaitu 1400 dan epsilon sama dengan 0,00015. Lalu dari appendix G untuk channel ukuran 3 inci berat 6 pound per feet diperoleh AY sama dengan 1,75, kemudian I sama dengan 2,1. Untuk P allowable yaitu didapat dari B per DO per TS yaitu 1400 dibagi dengan 96 didapat 14,58 PSI untuk P allowable. Kemudian mencari toleransi yaitu P allowable minus P kenyataan dibagi dengan P kenyataan dikalikan dengan 100% yaitu 14,58 dibagi di 14,58 minus 12,2 dibagi 12,2 dikali 100% didapat 19,54%. Untuk P allowable lebih besar dari P kenyataan dan nilai toleransi di bawah 20%, sehingga untuk tebal silinder TS sama dengan 3/16 in, yaitu memenuhi. Selanjutnya untuk T ekuivalen sama dengan tebal silinder ditambah AY plus Y sama dengan tebal silinder ditambah AY per tinggi silinder dibagi space-nya sama dengan 3/16 ditambah 1,75 per 1558,92 per 5 sama dengan 0,1931. Untuk B-nya yaitu P allowable dikali D diameter offset per T ekuivalen sama dengan 12,2 dikali 18 per 0,1931. Didapatkan hasil 1137,16.
dari figur 8 Brownell N-nya halaman 147 akan diperoleh epsilon sebesar 0,0012. I-nya didapat dari diameter outside kuadrat dikali L per 14 dikali T plus AY per L dikali epsilon dan didapatkan hasil 0,1672. I yang tersedia yaitu 2,1. Untuk menghitung toleransinya yaitu I tersedia dibagi dikurang I hitung dibagi I hitung dikali 100% sama dengan 2,1 dikurang 0,1672 dibagi 0,1672 dikali 100%. Didapatkan hasil yaitu 92,04%. I hitung kurang dari I tersedia. Maka ukuran channel memadai namun tidak ekonomis karena nilai toleransi lebih dari 20%. Lalu untuk selanjutnya ada sketsa bejana. Yang pertama ada bejana tanpa stiffener dengan TS 2/16 dan sebelahnya ada bejana dengan stiffener dengan TS 3/16 in. Ya, gimana? Sketsanya ini ya. Iya, Pak. Bedanya apa antara yang kiri dan setelah dikasih penguat sama tidak dikasih penguat? Bedanya di mana? Ada yang aneh tidak? L total 1558, diameternya 18 in. Gambarnya ya, semestinya ya gambarnya itu seperti pipa lurus ke atas gitu lah ya. Bayangkan ini 18 in itu 50 sentian. Sedangkan 1500 itu hampir 40 meter ya kan. Berarti ditaruh di mana 40 meter itu. Dari lantai 1 ke lantai berapa itu ya? Kalau rumah itu satu lantai itu zaman sekarang hampir 6 meter gitu ya. Berarti berapa lantai itu? Tapi ini hitung-hitungan ya. Jadi ini masih rancangan ya. Dalam realitasnya yang namanya rancangan itu masih akan ditinjau ulang sampai disepakati gitu ya. Mari kita tinjau ya. Tebal silinder bila tanpa penguat itu 2/16. Dikasih penguat, kok tambah tebal? Ya. Itu yang pertama ya, ini pertanyaannya ya. Biasanya kalau dikasih penguat, biasanya tambah tipis ya. Itu di mana ada TS 2/16 itu? Apakah ada di buku? Paling kecil berapa? 3/16. 3/16 ya. Oh iya. Itu pertama. Terus sekarang tutup bawah juga ada kata-kata 2/16. Oh iya. Ya, oke. Oke, terus ada lagi. Iya, terus tutup bawah konis itu tipe yang mana konisnya? Itu kan ada kamu gambar yaitu yang tidak dilas langsung, tetapi ada yang membentuk internal crown radius, ya ICR katamu di bawah tadi ya. It's okay, ini tergantung pilihan itu ya. Ada hitung-hitungannya sendiri. Ya. Itu permintaan soal ya. Kayaknya kamu memilih yang ini kayaknya ya. Halo. Tadi siapa tadi? Aulia Bagas ya. Yang present ya. Aulia. Gimana Aulia? Iya, Pak. Ada di soal Pak Tori Koniken. Yang mana? Ini. Dan tutup bawah berbentuk tori konikel dengan sudut puncak 120 derajat.
Ya, oke. Torik konikal sudut puncak. Ya. Bukan konikal saja ya, dimintanya torik konikal ya. Oke. Oke, kalau pengambilan ini, pengambilan jarak antara penguat, ya, jarak antara penguat, pedomannya gimana? Nah, lihat di buku halaman berapa itu, ada jarak pedoman untuk mengambil ini, ya. Kalau dilihat di halaman 38, sambungan atas, sambungan bawah dari oke. Gambar itu mungkin kamu ikut gambar yang A itu ya. Oke. Jadi tebal itu nanti dicek lagi ya. Terus ketika coba tunjukkan yang ini, yang perhitungan untuk tebal yang kiri dulu. Untuk tebal tutup. Yang kiri, yang tanpa penguat. Ya. Ini P total, ini LP total ini. Ini tadi yang agak aneh ya. Kenapa kamu kok memakai rumus PDO per 2 FE plus 0,4 Pi? Halo. Aulia, siapa lagi? Habib. Iya, Habib tadi ya. Kenapa kau pakai rumus internal pressure? Kalau di kuis jawaban begini ya, itu sudah nggak dikoreksi. Ya nol. Tekanannya berapa itu coba? Tekanannya berapa? (2,5 PSI, Kak). Nah, tadi sudah ada yang menghitung itu. 2,5 PS PSI apa? PSI A. PSI A. Dulu pernah saya berikan penjelasan loh itu. Kalau itu ada A-nya gitu ya kan. Berarti berangkatnya tekanan itu dari mana? Harus dilupain. Coba share-nya dilepas dulu. Dulu pernah saya berikan penjelasan dari segi termodinamik. Ya. Bentar ya. Ini yang paling saya takutkan kalau ada adik terus keliru dalam masalah memahami fenomena tekanannya. Ya. Fenomena termodinamiknya.
Coba perhatikan. Kelihatan? Terlihat, Pak. Sudah ingat dengan gambar ini? Iya, Pak. Berarti pekerjaanmu salah apa tidak salah? Keliru apa tidak keliru? Dari awal, ya. Dari awal ini harus dikerjakan dengan seperti yang kerjaan yang sebelah kanan tadi itu ya. Tidak boleh muncul ada pekerjaan dengan internal pressure. Ya. Kondisi operasinya memang begitu. Jadi tidak boleh muncul itu ya. Dikerjakan dengan coba sekarang mari kita lihat tadi itu kelompok 1 ya. Ini ya, saya tunjukkan ya. Di sini, ini kelihatan ya, Dek? Iya, Pak. Dan ini yang tadi ada tulisan mengenai menuliskan soal tekanan tadi itu ya. Nah ini apa? Paling bawah ini. Lihat ini di mana? Ya, ini ya. PSA, external pressure. Sudah ditulis. Kemudian internal pressure. Ya. Ini maksudnya. Ini adalah batas yang tadi waktu mengerjakan apa yang external pressure tadi 12,2 ini kan batas tekanannya kan? Iya. Kalau nanti harus lebih besar dari ini, artinya lebih vakum lagi maksudnya. Iya. Kalau bisa dari ini oke. Karena pengertian itu tekanan luarnya, bukan soal vakumnya. Kebetulan ini model apa itu? Model yang kamu lakukan ini adalah model seolah tekanan luar, apa vakum gitu ya. Ini seolah kamu itu pakai kata-kata vakum. Padahal kita sudah pernah tunjukkan dulu bahwa ya. Nah, sorry. Ini ya. Yang dimaksud dengan sorry ya. Kalau misalnya di sini tuh ada jaket gini ya. Maka kalau ini PI, sorry. Kok jelek ya? PO, ini PO-nya. Maka desain nanti itu P-nya itu adalah yang akan adalah PI atau PO dikurangi PI. Walaupun ini nanti misalnya ketemunya 30 ya enggak apa-apa. Jadi ketika desain eksternal pressure-nya ya sampai harus lebih besar dari 30. Artinya lebih tahan apa supaya bisa aman maka tekanan yang di desainnya nanti harus lebih dari 30. Kalau kebetulan vakum maka P-nya gitu ya. Itu kan masalahnya sampai 0 gitu ya. Jadi P vakumnya itu sampai 14,7. Seolah-olah full vakum. Jadi gitu ya. Berarti udah ngitungnya kayak di Brown yang tuh ada yang 15 PSI itu sebenarnya 14,7 pernah saya jelaskan kan ya. Jadi itu. Oke, clear ya. Jadi nggak usah bawa-bawa
kerjaan yang eksternal ya. Itu ya. Nah, ini sudah nih, oke. Nah, ini. Kalau yang ini sudah semuanya ya. Ini oke, tapi begitu kamu nyampe pada hitung-hitungan bawa apa? Hitung tebal dengan internal. Kenapa kamu? Nah, siapa yang tahu? Kenapa kamu kok bawa hitungan TS pakai persamaan internal? Punya image apa dulu? Aulia dan kawan-kawan, Habib, Imam apa Habib tadi? Lihat namanya ya. Habib apa? Coba yang lain ya. Bagas, gimana Bagas? Ya Pak. Kenapa kok bawa hitungan internal pressure? Sekali ada itu maka yang lain nggak dianggap loh kerjaanmu. Berarti kamu tipe orang yang berbahaya. Mengerjakan dengan pengertian permintaan konsumen istilahnya ya. Sekarang saya berfungsi sebagai konsumen yang diwakili oleh buku itu, soalnya kayak gitu. Kamu usulkan perhitungan ada internal pressure, kan mengagetkan itu. Oke. Bagas? No comment. Ini Widya Kurniati, ini nggak ada NRW-nya. Widya? Iya Pak. Ini Itu NRP saya yang 02 Pak. Yang mana? Yang belakangnya 02. Oh, ini nama mula 3 ini. Ini Widya Kurniati Novita Ningrum ini. Iya Pak. Saya kira orang lain. Iya, oke. Ini coba, ini NRP-nya Novita kenapa kok beda sendiri? Beda gimana Pak? Aulia 5011101. Digitnya sama tadi ini. Oh sama ya. Wah, banyak angka satunya ini. Oke. Ya coba jawab tadi tuh. Jadi jangan bawa internal pressure ya. Nih, coba ini. Terus desain bejana tersebut ya dari awal sudah harus didesain dengan seperti yang ada di note B ini ya. Jadi katakanlah begini loh nih. Tebal bagian silinder jika bejana dipasang 4 buah. Tadi itu sekarang itu ya, yang A itu mestinya didesain dengan external pressure begini, tetapi tanpa penguat. Persis seperti di contoh soal di Bernal and Young. Oke? Ya paham ya. Halo kelompok 1. Iya Pak, paham Pak. Ya Pak. Tadi nanti diulang dulu ya. Yang itu kamu kerjakan lagi. Ini untuk kuis 1 loh ini ya. Baik, kalau gitu sekarang langsung ke kelompok berikutnya ya. Bapak mohon maaf izin bertanya terlebih dahulu. Oke. Untuk penentuan L-nya itu apa sudah benar LS dibagi space-nya 5? Ya. Jika Jadi kalau dipasang kamu buka bukunya Pak Kosenario ya. Yang ngomong soal external pressure. Halaman berapa tadi? Ya, halaman 38.
tipe yang kita bicarakan sekarang ya anggaplah yang A. Kenapa yang A? Ya sudah 38. Iya, sudah Pak. Anggaplah yang A, karena tidak ada kata-kata kolom destilasi, ya kan? Kecuali kalau destilasi ekstraksi, ya kolom destilasi atau apalah gitu ya. Tapi kalau ini dianggap bencana umum, gitu ya. Kalau ini kontaktor itu kalau lihat soalnya bisa jadi modal seperti A atau maybe adalah B, bisa jadi yang B. Karena di tiap tray kalau memang ada tray ya, di tiap tray itu dipasang misalnya katalis atau di tiap tray itu ada seperti apa namanya ya. Kalau di unit operation itu yaitu untuk memperluas kontak itu dipasanglah semacam kaca, pecahan-pecahan kaca gitu ya. Misalnya begitu ya, ada yang polimer plastik ya. Nah, jadi kalau kita ngikut yang satu, maka kamu bisa membagi LS langsung. Oke, ya, acceptable ya. Jadi sambungan atas ke sambungan bawah. Jadi mana sambungan atas itu? Setelah ya dari HA itu ya. Jadi pucuk atau ujung dari HA disambung dengan LS bagian atas. Ya, di sanalah penguat itu dipasang. Dulu pernah ditanya, Pak, kan di LS terlalu dekat ke atas itu. Enggak deket loh ya, jangan aneh-aneh, enggak deket loh ya. Jadi kalau tutup atas ditambah dengan ini, ditambah dengan SF, itu bisa sangat jauh sekali. Yang di sana masih ada tray, sehingga perlu penguat di sana. Terbawah itu apakah ada di sana? Ya. Apakah di ujung itu dipasang tray? Ya. Karena apa? Kornis itu masih dia ngendon, apa ngendon itu bahasa Indonesia? Di sana masih ada tumpukan media atau liquid. Kalau itu misalnya saja seperti proses ini ya. Nah di sana kemudian di dalam tray itulah penguat itulah di situ ada yang namanya tadi itu adalah gas yang mengalir dari bawah. Dicantolkan di sini ya, sehingga itu menjadi penguat bagi si gas juga atau pipa yang dipasang. Acceptable itu, ya, acceptable. Ya, penggambaran begitu. Tapi yang pertanyaan yang A itu di sini dimensi bencana tersebut berarti tanpa penguat kan, dihitung biasa. Tapi yang B dengan penguat. Jadi kalau ada hitung-hitungan, yang A dihitung dengan internal, yang B dihitung enggak. Beda kalau soalnya begini ya. Ini kalau soalnya seperti ini, gitu ya. Soal nanti yang tadi sudah saya gambar ini. Misal saja soalnya nah ini yang lihat ya. Ya. Kemudian soal ini soal ini didesain dengan internal dulu. Ini operasi pertama. Yang berikutnya B pakai eksternal. Ya. Karena mintanya begitu. Ya. Terus asalnya polos gitu. Ketika internal polos tidak ada apa-apa di sini. Begitu apa adanya ini kemudian langsung divakum. Berarti seperti contoh soal yang pertama tanpa penguat. Ketika dihitung pakai penguat ternyata tidak hasil desain pertama ini. Misalnya ya T desain 1 TA gitu. T desain pada kasus A itu menghasilkan misalnya 3/16. Tapi ketika di sini eksternal
ternyata T-nya menghasilkan ya pakai eksternal TB itu adalah 4/16. Tanpa penguat ya. Terus kamu diusulkan supaya tangki bisa melayani A dan B tanpa mengubah tebal bejana. Maka apa yang harus kamu lakukan? Usulkan penguat, ya misalnya pakai kanal atau pakai equal angle. Segitiga, yang sudah digambar itu seperti ini, ya. Itu ya, ini yang diusulkan. 1, 2, pokoknya nanti menghasilkan T, TB dengan penguat ya, itu sama dengan atau lebih kecil gitu ya, dengan 3/16. Karena nggak ada ya, adanya ya 3/16. Paham yang saya maksud ya? Iya, Pak. Oke, saya kira gitu. Oke, sudah ya, kelompok 1 ya. Baik, sudah Pak. Terima kasih. Diulang. Justru itu lebih susah kalau pertanyaannya begitu didesain dengan eksternal gitu ya, kayak gini. Terus ada usulan, nah itu ya. Kalau 2 operasi seperti ini, hati-hati, pelajari dengan baik. Jangan-jangan nanti di kuis adalah 2 operasi. Internal, eksternal. Karena ada operasi yang kadang-kadang internal dulu, ditekan dulu, ditekan, kemudian ada reaksi kimia. Begitu setelah reaksi, ada bagian yang mudah menguap harus diambil. Jadi hasil reaksinya itu ternyata volatil. Diambil berarti eksternal seketika. Padahal pertama sudah didesain tanpa penguat. Kalau begini gimana? Nah, supaya nggak perlu mengubah tebalnya. Satu-satunya jalan adalah mempropos penguat dengan jarak terserah kamu namanya disuruh ngusul ya. Dibutuhkan 5 penguat, 4 penguat, berarti kan jarak antar penguatnya beda. Tahu yang dimaksud ya? Oke, kelompok 1, oke selesai. Lanjutkan belurah. Kelompok 2 belurah. Ya, untuk selanjutnya silakan teman-teman kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya. Ya, Pak. Halo, kelompok 2 sudah ini? Udah Pak, ini mau share screen Pak. Silakan. Apa sudah terlihat Pak? Oke, silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Anggun Skarmadani dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya ya, di sini saya akan membahas tentang kami akan membahas tentang soal dan pembahasan materi bab 2, nomor 2 dan nomor 6. Sebelumnya nomor 2 terlebih dahulu. Kelompok 2 ini terdiri dari Kristiawan, Anggun, Rizky, Iksan, Tommy, Sofia, Gilang, dan Rafika. Nomor 2 akan dibacakan oleh Mas Kristiawan. Baik, untuk soal nomor 2, suatu bejana dirancang untuk mencampur 10.000 lb per jam karbon disulfida dengan SG 1,25 dengan laju etilen sebesar 15.870 lb per jam etilen glikol dengan spesifik gravitinya 1,05. Dengan waktu pencampuran 45 menit, bejana tersebut dioperasikan pada suhu 350 Fahrenheit dan tekanan 1,5 PSIA. Di dalam bejana tersebut, likuida yang menempati bagian silinder dibanding dengan likuida yang menempati tutup bawah yang berbentuk konikal dengan sudut puncak 135 sebesar 9:1. Sedangkan tutup atas terbentuk standar dish head.
Bahan bejana dibuat dari SA240 grade M tipe 316 dengan pengelasan tipe double welded butt joint dengan faktor koresi sebesar 2/16 inci. Dari data-data tersebut ditanyakan yang pertama, dimensi bejana lengkap dengan penguat keliling jika diperlukan apabila tebal bagian silinder bejana ditetapkan sebesar 1,4 inci. Kemudian B, apakah bejana masih dapat digunakan apabila tekanan operasinya dijadikan 120 PSIG dan temperaturnya 150 derajat Fahrenheit. Berapa? Yang ketiga, berapa tekanan operasi di dalam bejana apabila tebal bejana tetap 1/4 inch, temperatur 150 Fahrenheit, tetapi dapat dioperasikan pada internal maupun external pressure. Yang keempat yaitu sketsa bejana lengkap dengan ukuran pentingnya. Jadi diketahui pertama yaitu mass rate dari karbon sulfida disulfidanya 10.000 lb per hour, kemudian mass rate dari CH2OH2-nya 15.870 lb per hour. T-nya 45 menit atau 34 jam, kemudian suhunya 350 Fahrenheit, tekanannya 1,5 PSIA, sehingga didapat P minimumnya 14,7 dikurangi 1,5 PSIA menjadi 13,2 PSIG. Kemudian tutup bawah konikal sebesar sudutnya sebesar 135 derajat, tutup atas standar dish head, V-liquid cylinder dibanding V-liquid konikal yaitu 9:1, menggunakan SA240 grade M tipe 316, double welded butt joint, kemudian faktor koresinya 2/6 in, dan row referensinya yaitu 5,45 lb per feet GB. Kemudian didapatkan row referensi yaitu 55,45 lb per feet GB, kemudian row CS2-nya yaitu SG dikali row air yaitu sama dengan 1,25 dikali 55,45, didapatkan 69,3125 lb per feet GB. Kemudian untuk row CH2OH2-nya yaitu 1,05 dikalikan 55,45 lb per feet cubic, didapatkan 58,2225 lb per feet cubic. Kemudian untuk volume CS2-nya sama dengan massa dibagi row dikalikan dengan waktunya, yaitu 10.000 lb per hour dikalikan dengan 69,3125 dikali 3/4 jam, didapatkan 108,2559 feet cubic. Kemudian untuk volume CH2OH2-nya yaitu sama dengan 10.000 dibagi dengan 58,225 dikali 3/4 jam, didapatkan 204,43128 feet cubic. Sehingga volume liquid total yaitu volume CS2 ditambah volume CH2OH 2 kali, yaitu 312,63687 feet cubic. Karena tangki pencampuran V-liquid sama dengan 0,7 kali V tangki, didapatkan VT sebesar 0,7 dikalikan dengan VLS yaitu 0,7 dikalikan 312,63687 feet cubic sama dengan 416,8492 feet cubic. Sehingga VRK-nya sama dengan VT plus VLS sama dengan 416,8492 feet cubic dikurangi 312,63687 feet cubic, didapatkan 104,213 feet cubic. Karena diketahui dengan VLS sama dengan di per
V-connya sama dengan 9/1, sehingga VLS sama dengan 9 kali V-con. Didapatkan dengan rumus Pi per 4 D kuadrat LS sama dengan 9 dikali Pi D pangkat 3 per 24 tan alfa per 2. Didapatkan LS-nya sebesar 0,6232 D. Sehingga VT sama dengan V tutup bawah ditambah V silinder ditambah V tutup atas. VT sama dengan Pi D pangkat 3 per 24 tan alfa per 2 ditambah Pi per 4 D kuadrat plus LS ditambah 0,847 D pangkat 3. Sehingga 406,8492 feet cubic sama dengan 3,14 D pangkat 3 dibagi 24 tan 135 per 2 ditambah 3,14 per 4 D kuadrat dikali 0,62132 D ditambah 0,847 D pangkat 3. Sehingga 416,8492 feet cubic sama dengan 0,054192 D pangkat 3 ditambah 0,87736 D pangkat 3 ditambah 0,847 D pangkat 3. Didapatkan 416,8492 feet pangkat 3 sama dengan 0,62663 D pangkat 3, sehingga diameter inside diameternya sama dengan 8,7295 feet atau sama dengan 104,754 in. Kemudian untuk LS-nya sendiri yaitu 0,62132 dikali diameter, sehingga 0,62132 dikali 8,73 feet, sehingga didapatkan lebar silinder yaitu 5,424 feet atau sama dengan 65,086 in. Kemudian untuk perhitungan tebal bagian silinder, tebal silindernya sama dengan PI dikali DI per 2 kali FE min 0,6 PI plus C, sehingga didapatkan 13,2 dikalikan 104,754 dibagi 2 dikali 17.500 dikali 0,8 dikurangi 0,6 kali 13,2 ditambah 2 per 16, sehingga didapatkan tebal silinder sebesar 0,74412 in atau sama dengan 2,791 per 16 in atau dibulatkan menjadi 3 per 16 in. Kemudian diameter luar ditambah DO dikurangi DI, DO sama dengan DI ditambah 2 TS, sehingga didapatkan 104,754 in ditambah 2 per 316 2 kali 3 per 16 in, sehingga didapatkan 105,129 in atau sama dengan 108 in. Kemudian tebal tutup atas menggunakan rumus TH sama dengan 0,885 dikali PI dikali R per FE min 0,1 PI plus C sama dengan 0,885 dikali 13,2 dikali 108 dibagi 17.500 dikali 0,8 dikurangi 0,1 dikali 13,2 ditambah 2 per 16, sehingga didapatkan tebal tutup atas sebesar 0,21513 in atau sama dengan 3 per 442 per 16 in dibulatkan menjadi 4 per 16 in. Sehingga tinggi tutup atas sama dengan 0,169 dikalikan D sama dengan 0,169 dikalikan 108 in sama dengan 18,252 in. Kemudian untuk ICR-nya sama dengan 6,5 in dan SF-nya 1,5 in min 2 kali 1/4 in. Kemudian untuk tebal tutup bawah menggunakan rumus THB sama dengan
BI dikali DI dibagi 2 FE dikurangi 0,6 PI plus C. Sehingga tutup bawah sama dengan 13,2 dikali 104,754 dibagikan dengan 2 dikali 17.500 dikali 0,8 dikurangi 0,6 kali 13,2 ditambah 2/16 didapatkan tebal tutup bawah sebesar 0,25412 in sama dengan 4,06592/16 in atau sama dengan 5/16 in. Tinggi tutup bawah sama dengan DO per 2 tan alfa per 2 sama dengan 108 dibagi 2 tan 135 per 2 sama dengan 22,3675 in. Ya oke. Gambarnya? Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu jadi gambarnya ini sketsanya yaitu dengan THA sama dengan 4/16 in, TS-nya 3/16 in, THB-nya 5/16 in, DO-nya yaitu 108 in, R-nya sama dengan DO jadi 108 in, HA-nya 18,252 in, SF-nya 6,5 in, LS-nya 65,086 in, dan HB-nya 22,3675 in. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung dengan trial tebal bagian silinder, yaitu TS-nya jika 1/4 in yang di soal A itu kan jika diketahui TS-nya 1/4 in, yaitu dihitung. Bentar dulu. Ini sama dengan yang tadi. Halo. Iya, Pak. Berhenti dulu. Oke, sebentar dulu ya. Kok naga-naganya bakal sama ini? Coba yang tadi yang present siapa? Yang sebelumnya, Pak. Ya, yang sebelumnya ya. Arahkan ke yang sebelumnya dulu. Sebentar, Pak. Ini agak macet, benar, Pak. Apa ini? Angga tadi. Anggun, Pak. Anggun. Coba. Sebentar, Pak. Yang mana, Pak? Ya, stop. Ini sama. Kamu ngapain kok pakai persamaan di sini? Tim ini ya, pertanyaan untuk tim. Kenapa kok ada internal pressure? Kok ada hitungan internal pressure? Sama, ini penyakitnya sama kelompok tadi. Padahal tekanan di sini jelas-jelas dia mengatakan berapa tekanannya? 1,5, Pak. 1,5 apa? Biasanya nyebut satuan. 1,5 PSI, Pak. Tahu sudah kesalahannya? Berarti tetap pakai yang 1,5 itu, Pak. Saya juga masih bingung yang tadi nomor 1, Pak. Kenapa jadinya pakai yang itu, Pak? Yang 2,5 PSIA kalau yang nomor 1. Soalnya tertulis begitu. Anggun. Iya. Ini Anggun ini yang ngomong. Iya, Anggun, Pak. Soalnya itu sudah begitu. Coba tim yang lain sama aja nih, coba. Itu. Nah. Ini ya. Anggun, coba. Iksan. Kenapa kamu pakai kok muncul hitung-hitungan internal, kenapa? Iksan. Iya, Pak. Kenapa kok muncul hitung-hitungan, ada hitung-hitungan dengan metode internal? Coba kenapa? Punya pertimbangan apa kamu? Kalau Anggun tadi sudah ngaku bingung. Masih bingung juga, Pak. Oke. Rapika Hasbiasari. Iya, Pak. Kenapa? Sama masih bingung juga, Pak. Baik. Ya.
Jadi ngitung cara internal eksternal kamu sudah bisa. Cuma ketika kamu menjawab persoalan terus muncul begini ini jadi aneh. Coba sekarang tolong Rapika, sekarang pindah ke PPT nomor 2 dulu. Yuk. Ya, nomor 3. Ya, tetap di sini dulu. Di nomor 2 ini. Lihat soal itu. Soalnya jelas ngomong 1,5 PSIA. Terus ya begitulah gitu loh. Dulu pernah ada yang nanya, Pak, ini dianggap absolut, sorry. Ini dianggap eksternal apa internal? Bacanya soalnya, jangan ngudik-ngudik soal ya. 1,5 PSIA. Enggak salah soal begitu. Setiap kalau ditulis begitu berarti dia pasti apa? Eksternal. Karena konsep dari penulisan absolut itu, ya. Ini sudah kaidah internasional ya. Secara termodinamik, kalau kamu pakai persamaan, mau pakai satuan absolut, maka kamu harus clear dulu, ya. Bila dia itu lebih kecil dari atmosferik, ya, di mana atmosferik itu adalah 14,7 atau 15 PSIA, berarti apa nih? Dia vakum. Dan kata-kata A itu dari 0 ya. Dari 0 menuju ke 1,5. Berarti vakum banget. Berarti apa? 14,7 dikurangi 1,5 dari atmosfer. Jadi tekanan vakumnya berapa? 14,7 dikurangi 1,5. Berangkat dari atmosferik ke bawah. Sampai menuju angka 1,5. Asalnya 14,7 menuju ke 1,5. Dari 0 1,5-nya. Cuma diingat-ingat ya pengertian itu ya. Karena kamu masih tidak aware dengan istilah termodinamiknya ini. Oke? Makanya soal nomor 1 ditanya dimensi bejana lengkap dengan penguat keliling jika diperlukan. Loh. Karena kata-kata jika diperlukan, ya, propose by yourself. Terus ada kata lagi, apabila tebal bagian silinder ditetapkan 1/4. Coba didesainlah dulu dengan cara tanpa penguatan dulu. Ya, ternyata hasilnya gimana? Kalau tadi hitung-hitungan tadi berapa tadi? Coba. Berapa tadi hasilnya? Jangan yang ini sudah enggak benar ya, ke bawah. Yang tadi pakai eksternal sudah langsung. Terus, nah yang ini kita lihat dulu, diproporsional 1/4 sama kamu ya. Iya. Kalau perhitungan dimensinya tadi LDO oke. Tapi saya belum cek ya, nanti akan saya cek lagi. Jadi saya rasakan kok begitu kamu masuk ke internal, biar juga pikiran saya. Lah kok penyakitnya sama dengan kelompoknya bulurah tadi yang nomor 1 ya. L per DO, nanti DO-nya gimana nanti akan saya cek dulu ya. Trial ternyata di sini P low-nya 9, P low lebih kecil dari, tapi kamu nggak ngitung berapa lebih kecil dari berapa? Yang mana Pak? P low dari yang itu tadi Pak, saya 13,2 Pak. 13,2 ya, 14 dikurangi 1 tadi ya. Iya. Ya, oke, sudah benar kamu masang itu. Oke, alhamdulillah sudah betul ya. Next, ternyata 5/16 gitu ya. Ternyata ini sudah 14. Oke, memenuhi. Langsung kamu jawab yang A. Kalau ini sudah ya kan? Ya, kalau ditetapkan 14 gitu ya. Sorry, berapa? 1/4 Pak. 1/4 gitu ya. Memenuhi. Tapi ingat tuh ya, di mana itu, di A itu sudah ditetapkan, itu berjalan ditetapkan 1/4 inci. Itu ketika dihitung dengan tanpa penguat tidak memenuhi. Iya. Iya. Kemudian dihitung juga tetap tanpa penguat, ternyata memenuhinya adalah 5/16. Padahal ini tanpa penguat loh ya.
Padahal di A itu sudah disarankan apa? Coba pertanyaan A tadi. Dimensi bejana lengkap dengan penguat keliling jika diperlukan. Habis itu dihitung Pak, bawahnya Pak, ngitung pakai ini. Iya, ini dari dengerin dulu ya. Iya. Setelah itu, oke lanjut dulu, naik ke bawahnya. Oke, silakan. Ini Pak. Trial channelnya Pak. Ya. Ukuran 4 in sebanyak 1 buah Pak. Oke, ya. Ketemu berapa? Ini I-nya 4,454 memenuhi Pak. Oke, ini belum menjawab ini belum menjawab dan ini sangat berbahaya. Yang nomor 13 coba. Page 13. PowerPoint Ini gambarnya Pak. Gambarnya ya. Oke. Oke ya. Oke. Tahu salahnya di mana? Ini yang jawab siapa ini? Anggun Pak. Anggun tahu salahnya di mana Anggun? Gambarnya ya Pak. Kamu sudah lapar kayaknya ya. Baru jam segini. Habis ini push up ya, habis kuliah ya. Up, keliling-keliling di depan rumahmu gitu ya. Coba baca lagi, kira-kira kamu punya feeling apa soal nomor A itu coba. Misalnya gini ya, dikatakan, kamu tiba-tiba ada baju, kamu nggak pantas kalau pakai baju dengan warna ini ya, supaya warna ini jadi pantas, enaknya celananya apa ya? Diwarnai apa? Sama dengan yang A itu. Dimensi bejana lengkap dengan penguat keliling, dimintanya itu jika diperlukan. Ya, apabila tebal bagian bejana ditetapkan sebenarnya sudah ditetapkan loh tebal bejananya. Bila 1/4, kamu ngitung tadi pakai 1/4 tidak cukup. Pakai 5/16 cukup. Ya. Iya, Pak. Tapi soal sudah menetapkan apabila dipakai 4/16, 1/4. Berarti penguat jika diperlukan tadi artinya diperlukan tidak? Tidak. Berarti tidak usah. Anggun. Ganti orang dulu, Anggun biar mikir. Kamu push up dulu, Gun. Anggota tim yang lain, siapa? Tunjuk. Ayo bantu Anggun. Siapa sekarang? Andi, yuk. Sophia. Iya, Pak. Bantu jawab. Lihat pertanyaan A. Dimensi bejana lengkap dengan penguat keliling jika diperlukan. Loh. Jika diperlukan. Apabila tebal bagian silinder bejana ditetapkan 1/4. Strategi ngitungnya tadi Anggun udah bener ngejelasin. Dicoba 1/4 loh, ternyata nggak cukup Pak. Tekanannya nggak memenuhi. Dicoba sama dia 5/16, ternyata memenuhi. Andaikan tanpa penguat maka perlu yang 5/16. Tetapi soal ngomong jelas ya A, dimensi bejana lengkap dengan penguat keliling jika diperlukan. Ya. Apabila tebal bagian silinder, berarti silindernya sudah ditetapkan 1/4. Kalau saya pakai 1/4 kira-kira, maka pertanyaan sebelumnya apabila diperlukan penguat, perlu tidak? Berarti kelompok 1, kelompok 2 dengan soal kuis kamu jawabnya begini semuanya jawabanmu hanya dapat upah ya. Upah nulis semua di bawah 30. Nanti selesai kuis 1 semua mau ngerjakan enggak? Kerjakan ulang dan diskusikan dengan baik seluruh kelas. Bu Lurah, mau enggak? Iya mau Pak. Oke, janji ya. Iya siap.
Jadi kalau begini nih, kamu tidak bisa nolak seperempat ini itu. Berarti berlakulah pertanyaan berikutnya. Kenapa? Kenapa kok kamu jika diperlukan? Oh ternyata memerlukan Pak, karena seperempat tidak cocok kalau dipakai untuk yang tanpa penguat. Sehingga kalau dikasih penguat biasanya tebalnya tambah tipis atau tambah besar. Kalau dipakai penguat menjadi semakin tebal apa? Menjadi semakin tipis. Tipis, Pak. Tipis. Ya, betul Saidah. Semakin tipis. Karena bucklingnya menjadi tertahan oleh penguat. Nekuknya ke dalam, ya. Nekuknya ke dalam dikarenakan dalam yang vakum tertahan oleh, kalau seperti ini gambar ini, maka dia akan menjadi mudah dia nekuk ke dalam karena nggak ada yang nahan. Karena ditahan oleh penguat menjadi tidak perlu tebal. Jadi kamu tetap harus terus seperempat itu. Cuma kamu kata-kata di depan ditantang dengan penguat keliling jika diperlukan. Akhirnya perlu penguat. Ya, ini soal ini kalau dibilang kata orang dulu ini jebakan, enggak jebakan ya, bahasa Indonesia begitu. Makanya kamu enggak boleh setuju bahasa Indonesia ditiadakan ya. Tetap bahasa Indonesia harus diajarkan. Baru ketika B apabila bejana. Nah, sekarang kita sudah sepakat tetap seperempat tebalnya. Ya, bagian silinder loh ya, hati-hati. Pertanyaan A itu bagian silinder seperempat. Yang lain dihitung sampai memenuhi ya. Soal ini hanya minta bagian silinder pokoknya seperempat. Kok bisa begitu Pak? Ya mungkin pabriknya itu yang minta ini dia punya apa plat dengan tebal seperempat. Pakai ini seperempat. Jadi kalau perlu penguat ya nek diperlukan penguat ya pakaiin penguat. Nah, gitu loh ya. Boleh kok dia yang mesen kok. Soal yang bilang kok kamu mau pakai acara yang lain. Yang B baru berubah sekarang kondisi operasinya. Ya, apa? Dia akan dioperasikan 120 dan temperatur 150. Nah, baru hasil hitungan seperti gambar ini, ya. Anggun, bangun, jangan tidur ya. Berarti sesuai gambar ini nanti, ini tetap seperempat diganti nanti ya. Bukan 5/16, dari 4/16 sudah hanya pakai penguat. Setelah semua yang silinder nggak bisa nggak pakai 4/16 atau seperempat karena permintaan soal, tutup atas, tutup bawah semua sudah dicari gitu ya. Baru di B itu dipertanyakan, kalau sekarang pakai 120 PSIG, nah ini baru internal pressure jalan perhitungan. Pada temperatur itu berapa itu? 150 derajat Fahrenheit. Iya, 150. Dihitung ulang dengan internal. Loh ternyata, nah gitu loh ya, hasilnya tebal silindernya sekian, tutup atas sekian, tutup bawah sekian. Itu hanya komparasi aja deh. Kalau ternyata hasil internal pressure lebih kecil, berarti tetap pakai yang pertama. Karena yang namanya soal ini terakhir nanti memberikan rekomendasi. Dengan demikian maka tangki harus punya dimensi ini karena memenuhi operasi eksternal, operasi vakum dan operasi internal. Nah, gitu loh ya. Aduh, dikerjakan ulang. Ya, kelompok 2? Iya Pak, siap. Oke, ayo. Tunjukkan daftar namanya tadi lagi, Gun. Ini Pak. Oke. Kerjakan ulang ya. Timnya nanti ya. Oke, baik. Kalau gitu. Nah, ini jam berapa nih? Wow, sudah mau habis ini. Bu Lurah, ini nggak selesai Bu Lurah. Iya Pak. Mungkin dilanjut pertemuan depan. Coba tuh diperbaiki dulu ya. Nanti dikirim ulang kelompok 1, 2. Iya. Kalau dimaksud ya, hati-hati baca soal ya. Iya. Jangan Iya Pak.
wah dikerjakan sikat internal, sikat eksternal. Jangan ya. Jadi benar-benar dilihat. Ya. Nomor 1 sebenarnya soalnya lebih baik hati. Tidak penuh jebakan. Nomor 2 adalah penuh jebakan. Ya, sebenarnya bukan jebakan sih itu ya. Ya mintanya orang yang punya begitu kok ya. Nanti kan yang master misalnya pabrik begitulah, hati-hati. Terus untuk ini ada sesuatu, saya ingin lihat dulu cara penyelesaian dari pencarian D dan L-nya. Tolong Anggun, tunjuk lagi Gun. Cara penyelesaian L dan D-nya. Benar Pak. Mungkin PPT ke atas. Mencari L sama D tadi loh, diameter sama dulu. Ini Pak. Bukan, di atas. Oh yang atas. Yang dari terus ke atas. Terus dulu ke atas. Ya, oke ini ya. Sudah stop. Dari 3 ini ya. Oke, ini volume liquid dalam silinder dibagi volume liquid conical 9:1. Oke, volume. Di soal ngomong volume apa ada kata-kata volume apa tidak? Liquida yang menempati, Pak, di dalam bejana yang menempati ya. Iya. Tidak ada kata-kata volume ya. Iya. Oke. Oke, acceptable ya. Kalau kamu sudah nulis begini fill liquid. Tapi ingat, andikan soal ngomong bahwa massa di dalam bagian silinder dan massa di bagian konis. Hati-hati loh ya. Ya. Iya, Pak. Oke. Kamu langsung menerjemahkan volume. Oke. Kalau di situ cuma ngomong fluida di dalam, oke, langsung menerjemahkan volume. Oke. Ya. Tapi hati-hati kalau tertulis dengan clear mass ratio ya, axis in cylinder. Nah, ini lain lagi loh ya, hati-hati ya. Kenapa begitu ya? Itu mintanya soal ya. Memang hasil perhitungan sintesa prosesnya begitu. Nggak usah diributin ya. Nanti balik dikomplain sama yang pesannya. Oke, kalau gitu ya V. Jadi sini juru bicaranya ngomong si Anggun volume. Oke, acceptable ya. Cuma sekarang saya mau tanya, tutup bawah conical alpha. Oke, ini sudah tulis di sana ya di soal ya. Oke. Something ini ada rule referensi 55,45 itu dari mana? Ini Pak, pakai suhu yang 350 Pak. Raw airnya Pak. Raw air segitu? Iya, segini Pak, pakai Gian Koplis Pak. Ini ya, ngerti aku yang kamu maksud ya. Iya. Karena ada kata-kata di situ temperatur 350 derajat Fahrenheit. Kenapa kamu pakai temperatur itu sekarang untuk perhitungan? Karena di dalam bejana itu kan dioperasikan suhu 350. Jadi di dalamnya segitu suhunya. Oke, sekarang dengerin ya semua ya. Oh iya. Baik ya, dengerin ya. Kita tidak tahu seberapa temperatur daripada feed masuk ke dalam tangki ya. Tidak ada keterangan, tetapi yang ada adalah temperatur operasi daripada tangki. Oke? Clear? Ya, kita hanya tahu bahwa suatu bejana dirancang mencampur 10 pound per jam, 10.000 pound per jam GS. Ya. Specific gravity 1,25. Dengan 15.870 pound per jam etilen glikol 1,05. Coba saya biar paham ini dulu ya. Kalau dilihat dari specific gravity-nya ya,
Yang lebih kental yang mana? Viskositasnya lebih tinggi yang mana? Density semakin besar, pound per feet kubiknya itu lebih besar, atau balik lagi aja, SG dulu, ke pemahaman SG ya. Specific gravity itu, kamu kalau pernah membaca nggak, kamu sudah ikut ambil OTK 1? Sudah, Pak. Di OTK 1 dulu pasti pernah ada kata-kata specific gravity. Ketika menulis specific gravity, di bawah angka itu mesti ada kata-kata. Mesti ada tulisan, misal saja 25 derajat Celcius. Atau 60 berapa, ya 60 berapa derajat Fahrenheit. Itu artinya specific gravity adalah ekspresi density, tapi yang diperbandingkan terhadap air pada temperatur yang ditulis di sana. Dan kalau tidak ada tulisan apa-apa di sana, berarti density air yang dipakai adalah density room temperatur. Nggak ngikutin itu, karena itu adalah aliran massa yang masuk ke sana itu, ya, itu umumnya adalah dari tangki penyimpanan. Dan dari tangki penyimpanan itu adalah nggak sama dengan tangki operasi. Oke, paham ya? Jadi ru airnya dipakai room temperatur. Ru air pada room temperatur. Nanti diganti ya. Iya, Pak. Oke. Kita ke bawah. Oh, stop dulu, stop. Volume CS, volume glycerin, ethylene glycol. Ethylene glycol, ya. Oke. Volume total adalah ini. Ya. Lihat ini adalah kamu dari masukan kan ini, dari feed masuk. Perhatikan baik loh ya. Ini pemahaman terhadap logika prosesnya loh ya. Jangan amburadul lagi. Ketemu 312. Mungkin hitungannya ini benar lah ya. Oke. Next. Halaman 5, Gun. V total. Oh, ini. Ini ada yang typo, Pak. Harusnya dibagi, Pak. Yang ini. Tapi di Excel-nya udah bener kok, Pak. Di sininya salah. Masukin datanya. Sekarang soalnya dibaca. P liquid dalam silinder dibagi volume konis 9:1. Iya. V silinder P per 4 D kuadrat LS sama dengan 9 P per 24 D kuadrat tangan. Oh, V D pangkat 3 ya itu sudah ya. Oke. Sehingga next. Oh. Balik lagi ke atas.
banding 1. Volume total liquid sudah diketahui. Ini Pak, ini harusnya benar. Ini harusnya kan dibagi. Karena ini kan pakai pencampuran VL sama dengan 0,7 VT Pak. Pakai yang halaman itu Pak. Ini juga kayaknya menjadi masalah juga itu. Sebelum ini. Jangan ganti apa-apa dulu, Gun. Sebelum ini dulu. Sebelum ini. Ya, oke. Nih ya. Ini volume liquid total sekian. Ya. Jadi 312 itu adalah volume yang ada di dalam konis ditambah volume dalam silinder. Ya. Jadi mestinya kamu di sini ini ya, ini dipakai untuk penyelesaian nek. Jadi 312 ini yang ketemu ini adalah dipakai untuk menyelesaikan persamaan yang itu V per 4D kuadrat LS sama dengan 9 kali V. Nah, itu yang dipakai untuk menyelesaikan itu. Karena apa? V konis ditambah dengan V konis ditambah dengan V per 4D kuadrat LS itu adalah sama dengan 312 itu. Ya. Oke. Kemudian dari sini oke. Ya. Ini ya. Volume. Oke. Next. Akhirnya LS-nya memakai 0,7 tadi kamu ambil dari mana? yang mana Pak? Di 0,7 itu. Karena ada angka 0,7 tadi. Oh ini Pak, dari yang kalau tangki pencampuran itu loh Pak. Oh, oke. Ya, next ke nomor 6. Ya, oke. Jangan sampai substitusinya keliru loh ya. Kalau kamu ragu dengan ini, kamu bisa pakai software. Sehingga persamaannya ketika dibagi dia begini kalau akan keluar dengan D yang benar. Tapi saya kira nggak perlu software lah, cuma matematika sederhana begini ya. Iya, D didapat, oke. Baik, diulang lagi sekarang pengerjaannya karena kesalahan pemahaman tadi itu ya. Oke, saya kira ini waktunya sudah habis. Mungkin ada pertanyaan dulu, Bu Lurah. Bagaimana Bu Lurah? Untuk pertemuan selanjutnya itu berarti yang presentasi dari kelompok 3 dan 4 selanjutnya, atau ya. mengulangi 1 dan 2? Dan kalau yang kelompok selanjutnya merasa ada kesalahan yang mirip dengan kelompok 1 dan 2 ini, berbagi duluan. Bu Lurah, halo Bu Lurah, Patim. Ya Pak. Oke, Patim, tolong. Iya Pak. Ngumpulin ulang. Tanya dulu ke semua kelompok, apakah mengalami kesalahan seperti timnya Bu Lurah sama timnya Anggun? Ya? Iya Pak. Oke, suruh ngerundingin lagi. Lah kok tiba-tiba, lah kok sama gitu ya? Baik. Iya. Baik, berikutnya adalah 3, 4, dan 5. Oh iya, baik Pak. Sekali lagi pertemuan harus selesai.
Dan harus clear dulu, ya. Baiklah, saya kira cukup begitu dulu. Izin bertanya kembali, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Untuk Oh, Bu Lila, silakan. Ya, untuk absensi hari ini bagaimana, Pak? Oh iya, ini sudah. Sorry. Saya sudah membuat absensi tadi. Ini sudah kelihatan? Halo, Ya, Pak. kelihatan? Iya, sudah terlihat, Pak. Oke, silakan, absen. Baik, saya akhiri ya. Bapak? Ya, Pak. Bapak izin bertanya. Kenapa? Waktu 2 minggu kemarin saya ada kendala jaringan di absensi, Pak. Jadinya waktu saya absen, waktu berlakunya telah habis, Pak. Jadi masih alpha. Soalnya waktu itu baru dikasih kode absennya kan 847 atau 846. Saya baru absen 851 udah keburu habis waktunya, Pak. Karena kendala jaringan. Waduh. Oh, nanti aja itu dibicarakan deh. Udah ya, nah Iya, ini Pak. ya. Oke. Ya, Pak. Iya, Pak.